Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amma ba'du. Bagaimana kabar-kabar tuan-tuan sekalian, para khalifah, para jemaah semuanya dimanapun berada? Saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semuanya, dan begitu juga terutama buat para tuan-tuan guru, para syekh, guru-guru kita terdahulu. Semoga Allah kiranya mencucuri ruhnya dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Baiklah tuan-tuan sekalian, para sahabatku, berjumpa kembali dengan saya di channel Tuan Guru Haris TV. Pada kesempatan ini saya mencoba akan membicarakan pembelaan tentang amalan daripada tarekat-tarekat, terutama amalan tarekat Naqsabandiyah. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasanya banyak sekali orang-orang yang menuduh bahwa pengamal-pengamal tarekat itu adalah bid'ah, sesat, khurafat. Bahkan ada yang berani sampai mencela mengatakan seluruh pengamal tarekat itu adalah kafir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi izinkanlah di sini saya untuk memberi keterangan. Maksud saya di sini bukan mau berhujah ataupun berdebat, tidak. Saya hanya ingin membela diri, terutama diri saya dan juga sahabat-sahabat saya, para jemaah semuanya, para pengamal tarekat, agar tetap istiqomah di jalan tarekat ini. Jadi, sebagaimana sudah kita ketahui, khususnya bagi kita pengamal tarekat, tak kala kita telah mengambil talqin baiat dari seorang guru yang mursyid, maka kita ditalkinkan, diajarkan cara berzikirnya sesuai dengan kafiat-kafiat yang diajarkan oleh seorang syekh. Dan perlu kita ketahui, dan saya yakin bahwasanya seluruh pengamal tarekat yang telah menjalani jalan tarekat ini berkeyakinan bahwasanya inilah amalan yang benar, yang bisa menyampaikan kita untuk sampai wusul kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Syiarus Salikin daripada karangan Syekh Abu Somad Al-Palimbani, di sana jelas dinyatakan bahwasanya tidak ada satu amal pun yang bisa menyampaikan makrifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifah, melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi. Jadi di sini jelas bahwasanya di dalam tarekat inilah kita belajar, dididik untuk membersihkan hati kita, mencapai satu makam kepada makam yang lebih tinggi, sampailah sempurna hingga kita
ma'rifah, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Nah, di dalam ajaran tarekat ini kita diajarkan ya di sini untuk berzikir. Berzikir banyak-banyak menyebut Allah taala. Dan kita yakini ya di dalam ajaran tarekat ini bahwasanya inilah wasilah yang paling tepat, inilah wasilah yang paling cepat untuk kita belajar hingga kita bisa mengenal makom-makom sampai kita nanti sampai kepada tingkat yang paling tinggi yaitu ma'rifatullah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk sampai kepada Allah, dan berjihadlah kamu agar kamu beruntung. Jadi jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita agar kita untuk mencari wasilah atau jalan atau cara petunjuk untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat keberuntungan. Nah, inilah makom di dalam ajaran tarekat. Kalau melihat ajaran daripada Imam Al-Ghazali, di sana dinyatakan di kitab Ihya Ulumuddin bahwasanya kita harus melalui 3 fase, 3 tingkatan agar kita sampai kepada makom ma'rifah itu. Apa 3 fase, 3 tingkatan itu? Yang pertama yaitu tingkatan tahalli. Tingkatan tahalli ini adalah menurut Imam Ghazali membuang, mengikis segala sifat-sifat yang tercela di dalam qalbu kita, di dalam hati kita. Inilah yang disebut dengan akhlakul mazmumah, sifat-sifat yang buruk, ya seperti riya, ujub, dengki, khianat, takabur, ghadab, su'uzon, dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam qalbu kita inilah terdapat sifat-sifat yang tercela tadi itu. Dalam tingkatan yang pertama tadi ini, kita harus membuang segala penyakit tersebut. Satu demi satu penyakit-penyakit hati tersebut kita buang dari qalbu kita. Dengan apa caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita, kullu sain sakolatul qalbu zikrullah. Maka tiap-tiap sesuatu itu ada alat pencucinya, dan pencuci qalbu itu adalah zikrullah. Maka banyak-banyaklah kita berzikir untuk membersihkan hati kita tadi itu dari segala sifat-sifat yang tercela tadi itu. Dan juga Rasulullah bersabda, azikri sifaul qulub, bahwasanya zikir itu adalah obat hati. Jadi dengan kita memperbanyak zikir tadi itu di dalam qalbu kita, maka di situ kita termasuk ya bekerja membersihkan hati-hati kita daripada akhlakul majmumah tadi itu. Semua sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita tadi kita buang semuanya. Nah, apabila tingkatan pertama tadi ini sudah bisa kita lalui, maka kata Imam Al-Ghazali, masuklah kita kepada tingkatan fase yang kedua, itu takhalli, yaitu mengisinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, setelah kita dalam tahap fase pertama tadi itu membuang segala sifat-sifat yang tercela tadi itu, pada maka fase yang kedua masuklah kita kepada makom tahalli, yaitu memasukinya, mengisinya
dengan sifat-sifat yang terpuji ataupun yang disebut akhlakul mahmudah. Seperti apa sifat yang terpuji tadi itu? Seperti sabar, ikhlas, pemaaf, ridho, penyabar, dan sebagainya. Jadi di dalam kita mengerjakan tahap-tahap ini tadi itu, setelah kita membersihkannya hati kita dari segala sifat yang tercela, maka menggantinya dengan sifat yang terpuji. Jadi mungkin dulu sebelum kita bertarekat, ya, kita adalah mempunyai sifat yang pemarah. Maka setelah kita memasuki jalan tarekat tadi ini, karena kita sering berzikir di dalam kalbu kita, maka hilanglah sifat amarah tadi itu. Bergantinya kita menggantinya dengan sifat yang sabar. Begitu juga mungkin sebelum kita mengenal ilmu tarekat ini, kita beribadah dengan ria, selalu ingin dipuji manusia, maka tak kala kita setelah bertarekat ini, setelah kita banyak berzikir, membersihkan qalbi tadi itu, maka kita menggantikan sifat yang ria tadi itu dengan sifat yang ikhlas, ya. Yang tadinya kita beramal dengan ria, maka sekarang kita sudah bisa beramal dengan ikhlas. Yang tadinya mungkin kita selalu merasa ujub, sombong, berbangga diri, merasa kita yang paling hebat, merasa kita yang paling pintar, merasa kita yang paling benar, maka setelah bertarekat ini, ya, karena kita sering berzikir membersihkan hati tadi itu, maka hilanglah semua sifat yang tercela tadi itu, ya, yang ujub, ria tadi itu, takabur, maka bergantilah dengan sifat yang tawadu, yang rendah hati dan sebagainya. Jadi setelah sampai makom yang fase yang kedua tadi itu, tadi yang pertama kita menghilangkan segala sifat-sifat yang tercela, dan pada makom yang kedua kita mengisinya, yang menggantikannya dengan sifat-sifat yang terpuji, maka sampailah engkau kepada makom yang ketiga. Apa itu? Yaitu tajalli, nyata Allah Ta'ala, ya. Bagaimana yang disebut dengan nyata Allah Ta'ala tadi itu? Nah, di sana kita sudah bisa meyakini bahwasanya kalaulah kita sudah mengetahui Allah itu yang bersifat kuasa, maka berarti kita ini sebagai hamba yang bersifat doib, lemah. Jadi begitulah ajaran di dalam tarekat ahli sufi ini mendidik seorang manusia, ya, hingga benar-benar menyadari menjadi seorang hamba Allah, ya, dengan memperbanyak zikir, ya. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita di dalam zikir, ya, menyuruh kita berzikir. Ya, salah satu contohnya yang tadi, dan juga ada ayat yang lain yang banyak yang menyebutkan supaya kita agar rajin berzikir. Salah satu ayatnya yaitu ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu, keluargamu menjadikan engkau lalai berzikir mengingat Allah. Jadi disinilah kita orang-orang ahli tarekat ini, kita harus bisa memberi contoh kepada orang-orang yang lain agar mereka tidak menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang kejam. Ya, banyak juga, jangan kau belajar tarekat, ya, nanti kau bisa gila. Nah, ini kan tuduhan-tuduhan yang asal-asal aja tidak terbukti. Demi Allah, ya, saya bukan bersombong, bukan ria. Bahkan banyak orang yang gila yang saya obati sembuh dengan zikir ini. Jadi itulah tuduh-tuduhan mereka. Juga ada juga pernah kita mendengar kalau sudah bertarekat enggak perlu sholat lagi, hanya cukup iling saja, ingat Allah saja. Nah, ini tidak benar, ya. Kalau ada yang mengaku dia orang tarekat tapi dia tidak mengerjakan syariat, berarti itu adalah dia penipu dan pendusta. Jadi kita harus mengingat, ya, bahwasanya ilmu tarekat ini adalah bersilsilah sampai kepada Rasulullah. Ya, bagaimana kalau kita mengakui bahwasanya Rasulullah lah orang yang paling tinggi ma'rifahnya kepada Allah,
namun Rasulullah tetap melakukan syariat. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku orang-orang mereka ahli tarekat tapi mereka tidak sholat, ini adalah sengaja mereka lakukan. Mungkin suatu oknum yang mereka sengaja membuat, ya, membuat huru hara untuk mencemarkan nama baik tarekat tadi itu. Mungkin mereka mulanya masuk ke dalam ajaran tarekat, ya, untuk mengambil kesempatan. Setelah itu mereka mengada-ngada seperti tadi itu, ya. Jadi sengaja mereka itu menciptakan, ya, keburukan-keburukan untuk memburukkan agar amalan tarekat ini tercela. Jadi di sini, ya, saya berwanti-wanti kepada tuan-tuan, terutama kepada diri saya sendiri, bagi kita pengamal-pengamal tarekat ini, ya, banyak tarekat di Indonesia ini. Ada tarekat Naqsabandiyah, tarekat Samaniyah, tarekat Qadariyah, tarekat Sajiliyah, tarekat Khalwatiyah, dan sebagainya. Ya, semuanya intinya sama, hanya metodenya saja yang berbeda. Semuanya, ya, ajaran-ajaran tarekat pasti mengajarkan memperbanyak zikir untuk sampai kepada Allah Ta'ala, ya. Inti daripada ajaran tarekat adalah berzikir, memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala untuk membersihkan hati. Nah, jadi kalau yang orang berzikir saja dituduh sesat, dituduh kafir, nah, terus bagaimana orang yang baik itu? Jadi kalau seperti tuduhan mereka, orang-orang ahli tarekat yang kerjanya memang berzikir setiap saat, bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya, melakukan introspeksi diri, membenahi diri, meningkat dari suatu makam kepada makam yang lebih tinggi. Nah, kalau yang begini juga dituduh sesat, dituduh kafir, lantas Islam yang baik itu yang bagaimana? Nah, saya pernah berjumpa kepada seorang, yaitu dia membid'ahkan, menyesatkan tarekat. Ya, saya bilang saya ahli tarekat. Tersesat kemana, Tuan? Coba katakan. Apa arti sesat, tersesat itu? Nah, dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Arti sesat itu adalah orang yang tak tahu jalan pulang. Nah, sementara kita di dalam ajaran tarekat ini justru kita belajar, ya, untuk membersihkan hati sehingga kita sampai kepada makom ma'rifah kepada Allah Ta'ala agar kita tahu jalan pulang kita nanti kepada Allah. Jadi seperti tuduhan-tuduhan ini, tuduhan yang tidak berdalil, tak kala mereka diminta untuk menunjukkan bukti-bukti di mana. Coba Tuhan tunjukkan dalil kesesatan tentang orang tarekat ahli sufi ini. Ya, juga mereka tidak bisa menunjukkan. Jadi intinya di sini saya bukan mau menghujah, cuma kembali saya bilang tadi, saya hanya mempertahankan diri juga buat tuan-tuan sekalian, para jemaah dimanapun berada, para pengamal tarekat ini, ya, terutama bagi tuan-tuan yang baru mengikuti jalan tarekat, baru mengambil talqin baiat, yakinlah, ya, seperti dikatakan di dalam kitab Syiurus Salikin tadi itu, tidak ada satu amal pun yang bisa menyebabkan, yang menyampaikan makrifah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya makrifah, melainkan dengan jalan tarekat ahli sufi ini, ya. Bahkan di dalam kitab Syiurus Salikin tadi itu dikatakan, barang siapa yang meskipun dia telah menamatkan, telah mempelajari 1000 kitab, namun dia tidak memasuki akan jalan tarekat ahli sufi ini, maka nanti dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan tanggal imannya dalam keadaan sakratul maut. Karena apa? Di dalam sakratul maut inilah sepakat para ulama menyatakan bahwasanya vonis amal seseorang itu ditentukan tak kala sakratul maut. Disinilah penentuan, ya, iman kita. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Yang artinya,
siapa yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Namun ya, pada kenyataannya kita lihat sangat sulit sekali ya seseorang pada akhir hayatnya tadi itu dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena pada saat itu lidah mungkin sudah keluh. Jadi kan ada dalam pelajaran sifat 20 itu ya, salah satu sifat Allah itu sifat ma'ani namanya. Sifat ma'ani inilah yang Allah titipkan kepada kita manusia. Apa itu? Sifat ma'ani itu ada 7. Kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Inilah sifat ma'ani tadi itu yang dicabut satu persatu tak kala kita dalam keadaan sakaratul maut tadi itu. Nah, bagi kita pengamal tarekat ya insya Allah kita sudah bisa melakukan ini. Jangan takut. Karena apa? Sesuai kata Nabi, anta mautu qoblal mutu, maka matikanlah dirimu sebelum mati ya. Jadi para ahli tarekat inilah yang sudah melatih tadi ini, memejamkan mata ya, menundukkan kepala, menghilangkan segala perasaan, konsentrasi, menungkatkan lidah ke langit-langit dan berzikir dalam kolbu. Allah, 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 Allah. Jadi nanti tak kalah dalam sakratul maut, walaupun penglihatan kita telah dicabut, pendengaran kita telah dicabut, kudrat, kuasa, iradat, kehendak kita sudah dicabut, ilmu pengetahuan kita sudah dicabut, lidah sudah keluh. Namun kita tidak khawatir karena dari sekarang kita sudah selalu sering melakukan yang namanya zikrullah, menyebut Allah dalam hati. Inilah namanya zikir qalbi atau zikir khafi ya. Jadi kita tidak berzikir menggunakan sebutan lidah lagi. Kita menggunakan ya zikir qalbi atau zikir khafi ini. Maka pada saat itu insya Allah walaupun nanti sakratul maut itu datang ya, kita tetap dapat berzikir menyebut nama Allah, Allah, Allah dalam kalbu kita ya. Sesuai di kitab Syirah Salikin juga ada disebutkan ya, seandainya seseorang itu masuk dia ke dalam jalan tarekat ahli sufi ini, namun semasa hidupnya dia tidak mempunyai kelebihan apapun, ya mungkin dia tidak mempunyai karomah, tidak mempunyai kelebihan apapun, namun istiqomah dia di jalan tarekat ahli sufi ini, maka satu jaminan Allah, apa itu? Dimudahkan sakratul mautnya. Nah, juga di dalam kitab Syirah Salikin itu dinyatakan, itu karangan Syekh Abu Somad Al-Palimbani ya, barang siapa yang mengakui saja, umpamanya dia katakan benarlah ilmu tarekat itu, tapi aku sendiri belum mampu untuk memasukinya. Nah, ini saja dia sudah diakui wali Allah yang kecil. Bagaimana pula lagi dengan kita yang sudah nyemplung masuk ke dalam amalan tarekat tadi itu ya, sesuai di dalam janji baiat tadi itu, innallazina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullah fawqa aydihim faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi wa man aufa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajron azima ya. Waktu kita berbaiat tadi itu, innallazina yubayyi'unaka, ya sesungguhnya orang yang berbaiatmu, ya pada syariatnya kita berbaiat kepada seorang mursyid, ya. Namun pada hakikatnya adalah kita berbaiat kepada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu, ya, maksudnya kesaksian Allah pada mursyid kita. Paman nakasa fa inna ma yanqusu ala nafsi, maka barang siapa yang menyalahi atau mengingkari baiatnya tadi itu, maka itu hukumannya untuk dia sendiri. Waman aufa bima alada alaihi ahada alaihi la fasayutihi ajran azima, dan barang siapa yang berpegang teguh akan baiat janjinya itu, maka Allah akan memberikan ganjaran suatu pahala ya yang azim, yang sangat besar ya. Itulah janji. Makanya kita sebagai pengamal tarekat tadi itu kerjakanlah yang sesuai dengan amalan yang diperintahkan guru kita tadi itu ya, sesuai dengan makom masing-masing. Jadi sekali lagi di sini saya minta maaf, bukan berarti saya di sini mau mendebat, hanya saya melakukan ya
pembelaan terhadap diri sendiri, juga buat jemaah-jemaah saya, juga buat para kita semualah, jemaah para tarekat ya semuanya. Jadi intinya mari kita juga berusaha. Kalau mereka memviralkan, mereka banyak men-share atau mengatakan orang tarekat itu bid'ah, sesat, kafir, udah jangan dihiraukan, terpulang kepada mereka ya. Kita usahakan banyak-banyak kita mengembangkan ya, mengajarkan, ajak orang-orang untuk bertarekat. Yakinlah Tuhan, ayo mari bertekad kepada kami. Inilah jalannya Tuhan. Inilah jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala dengan jalan yang sebenar-benarnya ma'rifah, dengan jalan tarekat ahli sufi ini ya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini kiranya kita semua yang sudah bertarekat ini bertambah istiqomah, bertambah rajin ya, untuk tetap berlatih ya, karena beramal ini nggak ada putusnya. Insya Allah kita mudah-mudahan terus mengamalkan ilmu tarekat ini sehingga kita mendapat berkah daripada sekalian para masaih ya. Karena Rasulullah telah bersabda, nanti kalian akan berkumpul dengan imam-imam kalian di padang mahsyar. Nah, kalau kita sudah ada imam kita, yaitulah guru-guru kita ya, kepada gurunya, teruslah menyambung silsilah kita sampai kepada Rasulullah. Jadi ibaratkan dalam gerbong kertapi tadi itu ya, walaupun kita pada gerbong yang paling terakhir belakangan sekali, namun kalau kita tidak melepaskan ikatan gerbong tadi itu, nanti ya kepala kertapi sampai stasiun, maka sampai jualah kita ke stasiun. Jadi begitu juga dengan ilmu tarekat tadi itu, sepanjang tetap kita mulai dari kita mengambil talqin baiat sampai saat ini, terus kita istiqomah mengerjakan ya zikrullah yang diajarkan guru tadi itu sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan inilah yang menjadi sanad silsilah, menjadi bekal kita di akhirat nanti ya. Semoga kiranya ya ceramah ini dapat menjadikan kita semuanya lebih khusyuk lagi, lebih yakin lagi dalam bertarekat. Dan mudah-mudahan dengan ceramah ini menambah keyakinan pula, yakinkanlah di dalam hati kita, ya Allah bahwasanya inilah jalanku. Ya, sesuai dengan janji Allah tadi, carilah jalan wasilah. Inilah jalan kita, wasilah kita untuk kita bisa sampai wusul kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya ma'rifah. Allahumma anta maksudana wa ridhaka matlubana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.